Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju jalan kebenaran. Dalam pandangan Islam, ilmu tidak hanya terbatas pada pengetahuan duniawi, melainkan juga mencakup pemahaman tentang agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu agama sangat penting untuk membedakan antara yang halal dan yang haram, serta untuk memahami tata cara beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk senantiasa belajar dan mencari ilmu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 114, "Wa qul rabbi zidni ilma," yang artinya, "Dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana sebaiknya langkah awal yang paling utama bagi seorang muslim dalam menuntut ilmu agama agar istiqomah? Langkah awal yang paling utama dalam menuntut ilmu agama adalah meluruskan niat dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang tulus menjadi landasan utama agar setiap usaha yang dilakukan bernilai ibadah dan mendapatkan keberkahan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat," yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. Selain itu, penting bagi seorang muslim untuk memilih guru yang kompeten dan terpercaya serta mempelajari dasar-dasar ilmu agama yang sahih dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, saya paham. Apakah ada kriteria khusus dalam memilih guru pada masa kini? Di masa kini, kriteria utama dalam memilih guru agama adalah memastikan bahwa pemahaman akidah mereka lurus dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Penting juga untuk melihat rekam jejak keilmuan atau sanad guru tersebut, serta akhlak dan keteladanan yang mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era digital ini, kita juga harus berhati-hati dalam memilih sumber informasi dan memastikan bahwa pengajaran yang disampaikan berasal dari sumber yang kredibel dan diakui keilmuannya. Lantas bagaimana cara terbaik bagi seorang awam untuk memverifikasi sanad seorang guru di era informasi saat ini? Bagi seorang awam, cara terbaik untuk memverifikasi sanad seorang guru adalah dengan melihat dari mana ia menimba ilmu. Anda bisa melihat apakah guru tersebut pernah belajar di lembaga pendidikan Islam yang resmi, atau di bawah bimbingan para ulama yang dikenal memiliki sanad keilmuan yang bersambung. Selain itu, ajaran yang disampaikan harus sejalan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merujuk pada pemahaman para sahabat. Berhati-hatilah terhadap figur yang hanya populer di internet tanpa adanya kejelasan mengenai siapa gurunya dan di mana ia belajar. Apakah ada indikasi tertentu dan akhlak seseorang yang menunjukkan kedalaman ilmunya? Salah satu indikasi utama dari kedalaman ilmu seseorang adalah akhlak yang mulia. Orang yang benar-benar berilmu cenderung memiliki sifat tawadhu atau rendah hati, tidak sombong dengan ilmu yang dimilikinya, dan selalu menghormati orang lain. Mereka juga menunjukkan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian dan penyampaian ilmu, serta memiliki kebijaksanaan dalam bertutur kata. Akhlak yang baik adalah buah dari ilmu yang bermanfaat, yang semakin menyempurnakan kepribadian seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Apakah ada tips khusus untuk tetap menjaga ketawaduan tersebut saat seseorang mulai dihormati karena ilmunya? Untuk menjaga ketawaduan di saat kedudukan atau rasa hormat dari orang lain mulai meningkat, ada beberapa hal penting yang bisa direnungkan. Pertama, selalu ingat bahwa segala ilmu yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa karunia-Nya, kita tidak akan pernah mengetahui apapun. Kedua, sadarilah bahwa rasa hormat tersebut adalah amanah yang menuntut tanggung jawab lebih besar, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ketiga, teladanilah para ulama terdahulu dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersikap rendah hati meskipun ilmu mereka sangat luas. Apakah ada situasi tertentu yang membuat Anda merasa perlu berhati-hati dalam menjaga sikap ini? Apakah ada zikir atau amalan khusus yang bisa membantu menjaga keikhlasan hati saat sedang berbicara di depan umum?
Untuk menjaga keikhlasan hati dan menghindari sifat riya, saat berbicara di depan umum, seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa memohon perlindungan dari penyakit hati. Salah satunya adalah dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam, yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Doa ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Apakah ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa tersebut? Doa tersebut dianjurkan untuk dibaca kapan saja, khususnya pada waktu pagi dan petang, sebagai bagian dari zikir harian. Selain itu, sangat baik untuk membacanya setiap kali merasa ada bisikan untuk pamer atau riya muncul di dalam hati, agar senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada keutamaan khusus dari zikir pagi dan petang dalam membersihkan hati dan sifat-sifat tercela? Zikir pagi dan petang memiliki keutamaan besar dalam membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, seperti riya, ujub, dan kesombongan. Dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan dilapisi oleh ketenangan dan perlindungan dari bisikan syaitan yang menjadi sumber penyakit hati. Hal ini akan membantu menjaga kejernihan dan keikhlasan setiap hamba dalam beramal. Apakah ada zikir tertentu yang sangat dianjurkan untuk dibaca guna memohon perlindungan dari sifat-sifat buruk tersebut? Salah satu zikir dan doa yang sangat dianjurkan untuk memohon perlindungan dari sifat-sifat buruk adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, amal-amal, dan hawa nafsu. Apakah ada momen khusus dianjurkan untuk membacanya? Doa tersebut sangat baik dibaca sebagai bagian dari zikir pada waktu pagi dan petang. Selain itu, dianjurkan juga untuk membacanya setiap kali merasa terdorong untuk melakukan perbuatan buruk, agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah anjuran lain untuk memperbanyak istighfar dalam menjaga kebersihan hati? Memperbanyak istighfar adalah salah satu cara paling efektif untuk membersihkan hati dari noda dosa dan kelalaian. Setiap kali seorang hamba berbuat salah, akan ada titik hitam yang muncul di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, maka titik hitam tersebut akan terhapus, dan hatinya akan kembali bersih dan bercahaya. Nabi Muhammad SAW sendiri, yang telah diampuni dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang, senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini menjadi teladan yang sangat jelas bagi kita untuk tidak pernah merasa cukup dalam memohon ampunannya. Istighfar yang diucapkan dengan lisan dan diresapi dalam hati akan menumbuhkan rasa rendah hati dan penyesalan yang mendalam. Hal ini juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membersihkan jiwa dari kesombongan. Apakah ada momen tertentu di mana istighfar dianjurkan untuk dilakukan dengan lebih khusyuk lagi? Istighfar dianjurkan untuk dilakukan dengan lebih khusyuk pada waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Selain itu, istighfar sangat diutamakan setelah menunaikan sholat fardu, di mana Nabi Muhammad SAW biasa beristighfar sebanyak 3 kali setelah salam. Momen lainnya adalah saat merasa telah berbuat kesalahan, di waktu lapang maupun sempit, dan setiap kali berzikir mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara terbaik agar ilmu dapat bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita? Cara terbaik agar ilmu agama dapat bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita adalah dengan mengamalkannya terlebih dahulu, sehingga kita menjadi teladan yang baik. Setelah itu, menyebarkan ilmu melalui pengajaran dan dakwah dengan cara yang bijak dan berakhlak mulia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayah," yang artinya, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat. Dalam menyebarkan ilmu tersebut, sikap bijak apa yang paling utama untuk dimiliki? Sikap bijak yang paling utama dalam menyebarkan ilmu adalah kelembutan dan kasih sayang.
Mencontoh cara dakwah Nabi Muhammad SAW yang selalu menyebarkan kebaikan dengan penuh kesabaran dan tanpa paksaan. Sikap ini akan membuat penerima ilmu merasa dihargai dan lebih terbuka untuk menerima kebenaran. Hati yang disentuh dengan kelembutan akan lebih mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda memiliki kisah teladan untuk mempraktekkan hal tersebut? Salah satu kisah teladan yang sangat berkesan adalah kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi seorang wanita tua yang selalu melemparkan sampah kepadanya. Alih-alih membalas dengan kemarahan, beliau justru menunjukkan perhatian dan kebaikan ketika wanita tersebut jatuh sakit dengan menjenguknya dan mendoakannya. Sikap santun yang luar biasa ini begitu menyentuh hati wanita tersebut yang akhirnya membawanya memeluk Islam. Adakah kisah teladan lainnya yang ingin Anda ceritakan? Silakan. Ada kisah yang sangat inspiratif dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika, ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Ali, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta?" Ali bin Abi Thalib menjawab dengan bijak, "Ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu menjaga dirimu, sedangkan hartamulah yang harus kamu jaga. Ilmu akan bertambah jika diamalkan, sementara harta akan berkurang jika dibelanjakan." Apakah ada bagian tertentu dari pernyataan tersebut yang paling menggugah hati Anda? Bagi saya, bagian yang paling menggugah adalah ketika beliau menyatakan bahwa ilmu menjaga dirimu, sedangkan hartamulah yang harus kamu jaga. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan ilmu sebagai pelindung sejati bagi pemiliknya, sebuah perlindungan yang tidak akan pernah pudar oleh waktu. Jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana sebaiknya seseorang menyeimbangkan upaya mencari ilmu dan mengamalkannya agar selalu membawa manfaat? Keseimbangan antara mencari ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dapat dicapai dengan terus-menerus meniatkan setiap pengetahuan baru untuk segera diterapkan dalam tindakan nyata, sekecil apapun itu. Ilmu yang dipelajari hendaknya selalu diiringi dengan perenungan dan upaya untuk menjadikannya pedoman hidup, agar tidak hanya menjadi wawasan yang tersimpan saja. Dengan mempraktekkan apa yang diketahui, seseorang akan merasakan langsung manfaatnya bagi diri sendiri dan orang lain, serta memperkuat keimanan dan akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam mengamalkan ilmu itu secara konsisten? Tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam mengamalkan ilmu secara konsisten adalah godaan hawa nafsu dan bisikan setan, yang senantiasa berusaha melemahkan semangat dan menjauhkan seseorang dari kebaikan. Selain itu, kurangnya kesabaran dan keistiqomahan dalam menghadapi ujian hidup juga sering menjadi faktor yang membuat seseorang gagal menerapkan ilmunya sehari-hari. Apakah ada strategi khusus yang efektif untuk memperkuat kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut? Strategi yang sangat efektif untuk memperkuat kesabaran adalah dengan selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan memperbanyak doa memohon perlindungan dari godaan syaitan. Membiasakan diri untuk merenungkan hikmah di balik setiap ujian juga dapat membantu menjaga ketenangan hati. Selain itu, memperluas pengetahuan tentang keutamaan sabar dan balasan di akhirat akan memberikan motivasi yang kuat untuk tetap bertahan dalam kebenaran. Dukungan dari lingkungan yang soleh juga sangat berperan dalam menguatkan langkah dalam beristiqomah. Bagaimana cara terbaik untuk memilih dan menjaga pergaulan yang saleh di tengah arus modernisasi seperti saat ini? Cara terbaik untuk memilih dan menjaga pergaulan yang soleh di tengah arus modernisasi saat ini adalah dengan memprioritaskan teman-teman yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai agama dan moral. Anda bisa aktif dalam menghadiri majelis ilmu atau kegiatan positif yang dapat mempertemukan Anda dengan orang-orang yang sejalan. Untuk menjaganya, bangunlah komunikasi yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, serta tetapkan batasan yang sehat agar tidak terpengaruh oleh pengaruh buruk dari luar. Hubungan yang didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan. Adakah tanda-tanda khusus yang dapat dikenali dari seseorang yang berpotensi menjadi teman yang soleh dalam pergaulan sehari-hari? Seorang teman yang berpotensi menjadi teman soleh
biasanya dapat dikenali dari bagaimana ia selalu mengajak Anda kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bersama dengannya, hati Anda akan merasa tentram, dan pembicaraannya seringkali membawa manfaat bagi dunia dan akhirat. Selain itu, akhlaknya terlihat sangat mulia, seperti jujur, amanah, rendah hati, dan mudah memaafkan. Mereka juga tidak akan segan untuk mengingatkan dengan cara yang santun jika Anda melakukan kesalahan, serta selalu hadir memberikan dukungan di saat-saat sulit. Apakah ada tantangan tertentu dalam menjaga komitmen saling mendukung di masa sulit tersebut? Tantangan terbesar dalam menjaga komitmen saling mendukung di masa sulit seringkali datang dari kelelahan mental dan ego diri sendiri. Terkadang, saat kita sendiri sedang menghadapi masalah, kita merasa kesulitan untuk memberikan perhatian yang tulus kepada sahabat kita. Selain itu, kesalahpahaman dalam berkomunikasi juga dapat menghambat proses memberikan dukungan. Dibutuhkan keikhlasan yang mendalam dan kesabaran ekstra untuk tetap melangkah bersama dalam melewati badai kehidupan. Bagaimana cara terbaik untuk mengelola ego diri sendiri agar tetap bisa hadir untuk orang lain di saat kita sendiri sedang merasa lelah? Untuk mengelola ego dan kelelahan, langkah pertama adalah dengan menyadari keterbatasan diri sendiri dan mempraktekkan self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri. Mengakui bahwa kita juga butuh istirahat adalah tanda kejujuran, bukan kelemahan. Selanjutnya, cobalah untuk mengalihkan fokus dari keinginan untuk selalu terlihat kuat atau dihormati, kepada niat tulus untuk memberikan dukungan sekecil apapun itu sesuai kapasitas saat ini. Menetapkan batasan yang sehat juga penting agar tidak mengalami kelelahan yang total, sehingga kita dapat tetap hadir bagi orang lain dalam jangka panjang. Terakhir, selalu memohon kekuatan dan ketabahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kemampuan untuk bersabar dan beristiqomah. Apakah ada momen tertentu yang dirasakan sebagai ujian terberat bagi keikhlasan diri sendiri dalam memberikan dukungan? Ujian terberat bagi keikhlasan diri seringkali dirasakan saat kita memberikan dukungan tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan, namun usaha tersebut tidak dihargai atau bahkan disalahpahami. Momen lain yang juga menguji adalah saat kita harus terus mendukung dalam waktu yang lama dalam kondisi sulit, sementara kita sendiri sedang menghadapi masalah pribadi yang berat. Keikhlasan diuji saat kita tetap bisa bersabar dan berbuat baik tanpa pamrih meskipun hati sedang lelah. Lantas bagaimana cara terbaik untuk menata hati agar tetap ikhlas dalam menghadapi ketidakpedulian tersebut? Cara terbaik untuk menata hati agar tetap ikhlas adalah dengan mengalihkan fokus sepenuhnya kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, balasannya bukan dari manusia, melainkan dari Allah yang Maha Mengetahui. Selain itu, sadarilah bahwa berbuat baik adalah cerminan dari kualitas jiwa kita sendiri, bukan karena reaksi orang lain. Dengan menjaga hati untuk terus berprasangka baik dan memaafkan, kita akan merasakan ketenangan yang mendalam meskipun diabaikan. Apakah ada cara khusus dalam mengingat tujuan tersebut setiap harinya? Menjadikan tujuan akhir sebagai fokus utama setiap harinya bisa dimulai dengan merutinkan zikir pagi dan petang sebagai pengingat terhubung dengan Sang Pencipta. Selain itu, meluangkan waktu untuk merenungkan nikmat-nikmat yang telah diberikan, dan selalu berniat dalam setiap perbuatan agar diridhoinya dapat membantu menjaga keikhlasan hati sepanjang waktu. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk berdiskusi tentang ilmu yang sangat bermanfaat ini. Sama-sama, saya juga merasa terhormat bisa berdiskusi mengenai hal yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Semoga diskusi ini memberikan manfaat yang besar dan keberkahan bagi kita semua. Amin, insya Allah. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan kemudahan dalam mengamalkan ilmu serta meraih ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya rasa diskusi kita tentang ilmu dan keutamaannya sudah cukup jelas dan mendalam. Semoga kebaikan selalu menyertai setiap langkah kita dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.